Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersekutu kembali dalam kebaktian rumah tangga di tengah-tengah jemaat kita, Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur pada malam hari ini. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, dan bagi yang sedang dalam kondisi kurang baik, kita berdoa semoga segera dipulihkan. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki kebaktian rumah tangga pada malam hari ini dengan satu pengakuan. Kebaktian rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara-saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita mempersiapkan Alkitab kita, saudara-saudaraku, dari Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus atau 2 Korintus, pasal 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa syukur dan doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus penebus juru selamat, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, membimbing, menguatkan, menghiburkan, memeliharakan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang membawa syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami di rumah masing-masing dalam kebaktian rumah tangga ini, ya Allah, boleh dihimpunkan,
untuk kami menyatakan syukur kami, bahkan kami merindukan suara Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh percaya bahwa kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lalui, itu semua adalah berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, pekerjaan, bahkan ya Tuhan persekutuan di tengah-tengah jemaat, bahkan keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan, jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua ya Tuhan karena kebaikan dan karena kemurahan Tuhan jua. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyambut syukur dan terima kasih kami, supaya kami senantiasa diajarkan untuk senantiasa merespon kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga mengucap syukur kepadamu ya Allah, ketika pada malam hari ini kami dipersekutukan dalam persekutuan pembaca dan pendengar firman-Mu. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah ya Tuhan kuasa Rohul Kudus-Mu jualah yang mengurapi kami dan memberkati kami, supaya kami dapat mendengar, supaya kami dapat membaca, supaya kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan syukur kepadamu. Bahkan juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami, supaya kami saatnya juga dimampukan untuk boleh mempraktekkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Berkati urapi ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan dengan pengasihan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri juga yang memberkatinya dengan berkat hikmat yang dari Tuhan, supaya apa yang akan diucapkan dan diberitakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami semua ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca bagian Alkitab dalam kebaktian kita pada malam hari ini, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu,
dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia tentu adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi yang masih saja belum usai, belum selesai, sampai dengan saat ini sudah setahun lebih kita mengalami kondisi yang sulit akibat dari pandemi COVID-19. Hampir semua sendi-sendi kehidupan yang kita rasakan selama ini mengalami begitu banyak persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan keamanan, dan lain sebagainya. Dan bahkan yang paling membuat banyak masyarakat menderita adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti ini mengajak tentu setiap orang, kita semua, untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong seorang terhadap yang lain. Inilah Bapak Ibu Saudara salah satu cara bagaimana kita bisa mengatasi, cara bagaimana kita bisa bersama-sama menguatkan seorang terhadap yang lain di tengah-tengah masa sulit yang seperti ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, panggilan untuk saling menopang, panggilan untuk saling tolong menolong, hidup bergotong royong adalah sebuah panggilan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita selaku gerejanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat Indonesia, maka hal bergotong royong, hidup saling topang menopang hampir ada di semua kelompok-kelompok masyarakat, suku-suku masyarakat di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, pelajaran kearifan lokal yang memang kita miliki sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Kita masing-masing suku bangsa memiliki kearifan lokal yang memang seharusnya kita pelihara, yang seharusnya kita jaga, supaya kita hidup saling rukun, kita hidup saling tolong menolong, saling bergotong royong. Bapak Ibu Saudara, itulah yang diajarkan dalam kehidupan kebudayaan kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sudah punya kearifan lokal yang begitu agung, gotong royong, tepos liro, dan hidup saling guyub,
seorang terhadap yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah bagian dari firman Tuhan yang mengajak, yang mengajar kepada kita untuk kita memperhatikan apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dalam bagian bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana surat Paulus ini berkaitan dengan upayanya untuk menggalang dana. Jadi bagian dari pembacaan kita ini adalah satu upaya pastoral yang dilakukan oleh Rasul Paulus bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya, khususnya jemaat di Korintus, untuk melakukan penggalangan dana bagi jemaat Yahudi di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang melatar belakangi surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 8 dalam bacaan kita tadi. Kalau kita perhatikan mulai ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di mana surat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah surat ajakan Rasul Paulus untuk melakukan pengumpulan persembahan, untuk melakukan penggalangan dana bagi jemaat Yahudi yang tinggal di Yerusalem yang sedang menghadapi kesulitan. Kesulitan yang diakibatkan oleh situasi politik, sosial, dan ekonomi yang membuat jemaat di Yerusalem mengalami krisis yang cukup panjang. Bahkan ada catatan dari beberapa penafsir yang mengatakan bahwa jemaat di Yerusalem mengalami krisis atau bencana kelaparan yang cukup panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja Korintus yang Paulus kirimi surat ini adalah memang salah satu gereja yang sebelumnya sudah berkomitmen untuk mendukung dana. Jadi Bapak Ibu Saudara, surat ini hendak mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang sebelumnya mereka sudah berkomitmen untuk mengumpulkan dana yang nantinya bisa dikirim kepada jemaat di Yerusalem yang sedang dalam keadaan sulit, yang sedang dalam keadaan susah, yang sedang dalam keadaan krisis. Akibat apa? Akibat dari kesulitan-kesulitan yang mereka alami, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat di Korintus sesungguhnya sudah mulai mengumpulkan persembahan itu setiap minggu. Bahkan mereka sudah membuat sebuah komitmen untuk memberi persembahan itu kepada jemaat di Yerusalem yang sedang susah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka sudah berjanji tentang hal itu. Namun Bapak Ibu Saudara, yang didengar oleh Paulus adalah bahwa entah karena alasan apa, kemudian jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara, menunda komitmen itu. Berhenti memberikan dukungan kepada jemaat di Yerusalem. Padahal Bapak Ibu Saudara, jemaat di Korintus pada zaman perjanjian baru adalah jemaat yang bisa dikatakan sebagai jemaat yang kaya ketika itu. Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana Korintus adalah kota yang ramai. Kota yang ramai, Bapak Ibu Saudara, kota yang di mana kota tersebut adalah kota yang memiliki 2 pelabuhan. Pelabuhan yang sangat terkenal yang menghubungkan antara Yunani
Utara dan Yunani Selatan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kota Korintus adalah kota yang sangat ramai ketika itu. Kota yang sangat maju, Bapak Ibu Saudara. Akibat dari kota tersebut menjadi kota perdagangan yang banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa yang ingin melakukan transaksi bisnis, transaksi perdagangan di kota Korintus. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara ekonomi jemaat di Korintus adalah jemaat yang lebih dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain pada zaman Perjanjian Baru ketika itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi entah kenapa Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus menghentikan komitmennya untuk mendukung jemaat di Yerusalem yang sedang dalam keadaan sulit. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang kemudian Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Korintus, supaya mereka mengingat apa yang menjadi panggilannya. Mereka mengingat apa yang menjadi tugas-tugas hidup sebuah persekutuan orang-orang percaya. Ayat yang ke-7 kita baca, Bapak Saudara, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Paulus mengingatkan bahwa kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang identitas dirinya. Bahkan juga sekaligus mengingatkan kepada kita selaku gereja Tuhan, gereja Kristen Yeruel Cibubur, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia yang dari Allah. Bahkan di ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau diingatkan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia. Kasih karunia yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam Kristus Yesus, yang sudah mati, yang sudah tersalibkan, yang sudah menderita di atas kayu salib. Itulah kasih karunia. Kasih karunia Allah bagi umatnya, kasih karunia Allah bagi jemaat di Korintus, jemaat di Yerusalem, jemaat di GKP Yeruel Cibubur, dan jemaat gereja-gereja dimanapun gereja itu ada. Itulah kasih karunia Allah yang besar, yang sudah Allah nyatakan, yang sudah Allah berikan bagi umatnya, sehingga kita bukan lagi orang-orang yang terpenjara, kita bukan lagi orang-orang yang dikungkung oleh dosa, tapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali lagi, kasih karunia Allah yang sudah membebaskan kita. Sehingga kita bukan lagi manusia lama, tapi kita adalah manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang mau di-refresh, yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat.
Kalau khotbah saya kemarin di GPIB Immanuel Depok, khotbah tentang topik diberkati supaya jadi berkatnya. Saya mengkhotbahkan kemarin dalam penutupan bulan Pelkes di GPIB Immanuel Depok, belajar pendalaman firman Tuhan dari masih 2 Korintus juga. Ayat yang ke-6 pasal 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian dari perenungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara juga mengingatkan tentang itu. Mengingatkan tentang itu bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam saling membantu, prinsip-prinsip dasar untuk menjadi berkat. Prinsip-prinsip dasar untuk memberi, untuk menjadi saluran berkat. Kita diberkati karena itu kita harus menjadi saluran berkat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah diberi. Kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita oleh Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sehingga kita bukan lagi manusia lama, tapi kita adalah manusia baru oleh karena kasih karunia itu. Nah, dalam bukunya Pendeta Andar Ismail, dalam buku Selamat Melayani, Pendeta Andar Ismail menyatakan bahwa jikalau kita menatap salib itu, jikalau kita menatap salib Yesus, maka di situ kita melihat sebuah pemberian diri. Allah yang memberi dirinya, Bapak Ibu Saudara, untuk umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, salib adalah gambaran pemberian diri. Jadi adalah sesuatu yang sangat ironis, Bapak Ibu Saudara, jikalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak memberi diri. Karena apa? Karena Allah sudah memberi dirinya bagi kita sekalian. Itulah yang mau diingatkan Bapak Ibu Saudara oleh firman Tuhan tentang kasih karunia itu sendiri. Memberi diri artinya adalah menyediakan diri. Apa arti memberi diri? Memberi diri, self-giving, Bapak Ibu Saudara. Memberi diri adalah menyediakan diri setulus-tulusnya untuk membantu dan menolong orang lain. Itulah arti menyediakan diri. Jadi menyediakan diri adalah, Bapak Ibu Saudara, memberi diri adalah menyediakan diri dengan setulus-tulusnya, Bapak Ibu Saudara, untuk menolong dan untuk menopang orang lain. Menyediakan diri adalah, Bapak Ibu Saudara, mengalahkan kepentingan sendiri demi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang gaya hidup Yesus yang memberi diri, gaya hidup kasih karunia, gaya hidup Yesus, Tuhan kita, penebus kita yang memberi dirinya di atas kayu salib, itu adalah gaya hidup yang tidak lazim. Kalau tadi pengertian memberi diri adalah menyediakan diri setulus-tulusnya bagi orang lain, atau menyediakan diri adalah berarti, memberi diri adalah berarti, Bapak Ibu Saudara, dalam pengertian bagaimana kita mengalahkan kepentingan diri sendiri demi orang lain. Dalam kelaziman apa? Dalam kelaziman memang seringkali yang terjadi sebaliknya. Kita mengalahkan orang lain demi kepentingan kita. Kan begitu? Tetapi memang gaya hidup Yesus, inilah kekuatannya Bapak Ibu Saudara, yang memang harus terus-menerus kita ikuti jejak Yesus dalam kehidupan kita, karena kita adalah pengikutnya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita sekalian sebagai jemaat Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka bahkan belajar dari jemaat yang kecil. Ini jemaat Korintus jadi jemaat yang pelit gitu. Paulus mengingatkan itu sebenarnya.
Paulus mengingatkan bahwa jemaat Korintus, jangan tahan-tahan itu persembahan. Ini yang mau diingatkan juga oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kamu niat komit untuk ngasih, ya ngasih gitu, jangan ditahan-tahan. Nah, oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kalau kita baca dari pasal 8 mulai ayat yang pertama. Tadi kita mulai baca di ayat yang ke-7. Tapi kalau coba kita cek di ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, itu Paulus bilang kepada jemaat di Korintus di ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia ini jemaat miskin, jemaat kecil, nggak seperti Korintus. Makanya Paulus bilang, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Paulus mau bilang sebenarnya, hei jemaat Korintus, belajarlah kau dari jemaat di Makedonia, gitu kira-kira. Jemaat di Makedonia yang miskin aja mereka bisa bantu jemaat di Yerusalem. Itu kira-kira yang mau dibilang oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Belajar dari jemaat kecil, jemaat di Makedonia. Mereka itu terbatas, mereka itu miskin, tapi mereka berlimpah-limpah kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hal yang terpenting dalam hidup saling membantu, hidup saling topang, hidup saling tolong, Bapak Ibu Saudara, seorang terhadap yang lain dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini. Maka betapa penting Bapak Ibu Saudara apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita tentang prinsip-prinsip dasar dalam hal menjadi berkat. Prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana kita menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara diungkapkan terutama di dalam ayatnya yang ke-6 dari pasal 9. Rasul Paulus mengingatkan juga kepada jemaat di Korintus supaya mereka mencamkan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya agak lompat sedikit pembacaannya ke pasal yang ke-9. Ini kan nasihat Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita sekalian. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa yang ditabur itulah yang dituai, gitu loh kira-kira. Jemaat Tuhan, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Jikalau kita menabur banyak, maka kita akan menuai banyak, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita sekalian. Namun memang Paulus tidak bermaksud bahwa hukum tabur tuai ini di ayat yang ke-6 dari pasal 9 ayat yang ke-6 dalam tambahan bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak dimaksudkan bahwa hukum tabur tuai sebagai motivasi kita untuk beri persembahan, bukan itu, atau untuk memberi. Karena kalau motivasinya adalah motivasi hukum tabur tuai, maka seringkali kita kemudian punya pikiran, ya kita mau menyuap Tuhan. Tuhan nggak bisa disuap-suap ya gitu. Atau hukum ini bukan hukum dagang, bukan hukum dagang. Tapi apa yang mau ditekankan oleh Paulus di ayat yang ke-6 dari pasal 9, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa jika kamu menabur
kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Jika kamu menabur banyak, maka kamu akan menuai banyak. Maksudnya adalah memberi itu adalah menabur kebaikan. Memberi itu adalah menabur kebaikan. Memberi itu adalah tindakan menabur kebaikan. Dan tindakan menabur kebaikan pada saatnya akan menuai kebaikan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus dengan ayat yang ke-6 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita kalau punya anak-anak kita punya anak-anak, kita perlu menabur kebaikan kepada mereka. Kalau kita punya anak-anak Bapak Saudara di tengah-tengah keluarga, Tuhan anugerahkan, karuniakan anak di tengah-tengah keluarga kita, maka kita mesti tanam kebaikan kepada mereka. Kita mesti tabur kebaikan, nilai-nilai kebaikan kepada mereka, nilai-nilai kebenaran kepada mereka. Supaya apa? Supaya pada saatnya kita menabur kebaikan dari kehidupan mereka. Itu yang mau Paulus ingatkan Bapak Saudara berkaitan dengan nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita pada malam hari ini. Bahkan dikatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, ayat yang ke-7. Ini kan kita sering baca nih dalam bagian nas persembahan, mengingatkan kita, tapi kita mungkin jarang mendalaminya, apa maksudnya gitu. Ayat yang ke-7 Bapak Saudara, tadi yang pertama adalah bahwa memberi itu adalah menabur kebaikan. Yang pertama, prinsip dasar memberi. Prinsip dasar memberi apa aja? Memberi persembahan ke gereja atau ke siapapun, pihak-pihak yang butuh pertolongan kita. Prinsipnya adalah bahwa kita memberi itu karena Tuhan sudah beri untuk kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Saudara, kita memberi karena kita menabur kebaikan. Nah, setiap orang yang menabur kebaikan maka akan memetik kebaikan. Setiap orang yang menabur kebaikan maka dia akan menuai kebaikan. Nah, prinsip yang ketiga Bapak Saudara, ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, karena kalau sedih hati berarti nggak rela. Apalagi paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Rela hati berarti tulus. Rela hati berarti enggak terpaksa. Tapi rela hati, Bapak Saudara, rela hati enggak berarti juga suka-suka. Nah itu. Saya mau menggarisbawahi. Rela hati tidak berarti Bapak Ibu Saudara, kerelaan itu tidak berarti bahwa suka-suka. Maksudnya apa? Ya, jangan sesuka hati kita. Tapi rela hati itu berarti kita memberi dengan apa yang sepantasnya kita beri. Kita memberi apa yang memang seharusnya kita beri. Apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Itu yang mau diingatkan juga oleh Rasul Paulus kepada kita selaku jemaat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ayat yang ke-8, karena Allah sanggup, ternyata Allah bukan Allah yang tidak sanggup. Ayat yang ke-8 tuh, Allah adalah Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang sanggup, Bapak Ibu Saudara, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Karena Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran bagimu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-7 kita baca tadi sampai dengan ayat yang ke-15. Sesungguhnya adalah firman Tuhan yang mau mengajak kepada kita supaya kita hidup saling bergantung seorang dengan yang lainnya. Hidup saling tolong menolong seorang terhadap yang lainnya.
Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi pemberian itu jangan yang gak ada padamu. Pemberianmu itu apa yang ada padamu. Apa yang bisa kita beri untuk Tuhan. Apa yang bisa kita beri untuk pelayanan kita, Bapak Saudara. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat yang ke-13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, bukan. Jadi hal memberi itu bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, bukan semata-mata itu. Tetapi apa? Supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Sesuatu yang seimbang itu baik. Makan gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit, seimbang, tubuh sehat. Kerja juga tidak terlalu ngoyo-ngoyo, tidak terlalu forsir, ya seimbang saja. Enggak kerja juga enggak baik gitu ya. Jadi sesuatu yang seimbang itu menyehatkan. Secara jasmani sesuatu yang seimbang itu menyehatkan. Antara kerja dengan istirahat, makanya perlu hari Sabat gitu ya. Itu sesuatu yang menyehatkan. Demikian juga Bapak Saudara, ini dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi penting supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan. Orang yang seimbang maka dia akan sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Sekali lagi. Orang yang hidupnya seimbang, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana ayat yang ke-12, sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Keseimbangan itu menyehatkan. Menyehatkan secara rohani, juga menyehatkan secara jasmani. Di Bapak Saudara di Israel, ini sebagai penutup dari renungan kita bersama pada malam hari ini. Di Israel itu ada 2 danau. Yang pertama adalah Danau Galilea, dan yang kedua adalah Laut Mati. Danau Galilea adalah danau yang menerima air, yang menerima air banyak, tetapi Danau Galilea adalah danau yang mengalirkan air itu ke sungai-sungai yang lain. Jadi Danau Galilea adalah gambaran dari danau yang banyak menerima air. Dan air yang dia terima itu disalurkan kepada sungai-sungai yang lain, sehingga sungai-sungai ini menghidupkan padang-padang di sekitarnya. Sehingga kemudian benih-benih zaitun, benih-benih pohon anggur tumbuh. Pohon-pohon anggur tumbuh dengan baik di sekitarnya. Akibat dari apa? Danau Galilea yang menerima air, menyalurkan air itu sehingga dia menjadi hidup, saudara-saudara. Sebaliknya dengan Laut Mati. Namanya juga Laut Mati, ya mati laut itu. Kenapa? Karena dia terima air, airnya untuk dirinya sendiri. Enggak dialirkan kemana-mana, sehingga tidak ada kehidupan di Laut Mati. Tidak ada kehidupan di Laut Mati, saudara. Nah jadi Bapak Saudara, hidup seimbang itu akan menghasilkan sebuah kehidupan. Hidup seimbang itu akan menghasilkan sebuah kekuatan, baik secara jasmani, demikian juga secara rohani. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kepada kita, bahkan di tengah-tengah masa pandemi, masa-masa sulit pada saat ini, kita diajak belajar dari firman Tuhan supaya kita terus berkomitmen untuk saling tolong menolong, saling membantu dalam keseimbangan ini, untuk kita mempraktekkan firman Tuhan
dalam kehidupan kita. Karena kita bukan orang-orang yang belum menerima kasih karunia. Karena kita semua orang-orang percaya gereja Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Karena Allah sudah memberi dirinya, maka marilah juga kita menyambut pemberian diri itu untuk memberi diri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati pelayanan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita merespon firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama melalui nyanyian responsoris dari Kidung Jemaat 357 ayat 1, 2, dan 4, dengar panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkan persembahan kita dengan landasan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang juga sudah kita bahas tadi. Dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kita menyatakan syukur kita, marilah kita mengiringnya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Berbagi. Sidang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita menyatukan hati dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Diakhiri dengan kita bersama-sama menyatakan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini untuk persekutuan kebaktian rumah tangga Jemaat Tuhan GKP Yeruel Cibubur, bahkan firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan bagi kami, firman Tuhan yang
mendorong firman Tuhan yang memanggil kami untuk hidup memberi diri sebagai respon kasih karunia Allah yang sudah Tuhan nyatakan dalam Kristus Yesus, yang menebus, yang memperbaharui, yang memulihkan kami sehingga kami bukan lagi orang-orang yang tidak berpengharapan, namun menjadi orang-orang yang berpengharapan dalam Kristus Yesus. Itulah ya Tuhan, sungguh yang menjadi dasar panggilan kami untuk memberi, untuk saling tolong-menolong, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka terus berkomitmen atas dasar apa yang ada pada mereka untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan, yang mengajar kami supaya kami belajar dari jemaat di Makedonia, supaya kami sekalipun keberadaan kami mungkin sulit, namun ya Tuhan, kami belajar dari jemaat di Makedonia untuk dapat berbagi seorang terhadap yang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami selaku gereja-Mu, supaya kami dimampukan mewujudkan panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keseharian kami, sesungguhnya supaya ada keseimbangan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, maka pada malam hari ini Tuhan, kami juga sudah berbagi melalui persembahan yang kami himpunkan, yang kami kumpulkan. Berkati ya Bapa, sucikan persembahan kami ini supaya menjadi alat di tangan Tuhan untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, baik secara internal maupun eksternal. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berlimpah kemurahan, berlimpah kasih karunia yang akan terus-menerus memberkati kami selaku jemaat Tuhan, dan kami yakin bahwa dalam Tuhan kami tidak akan berkekurangan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga datang berdoa. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan, mengingat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, baik oleh karena terinfeksi virus COVID-19 maupun ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang menderita sakit lainnya, dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing yang isoman. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami bawa mereka dalam doa kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Allah yang melawat Tuhan, yang berkenan untuk menjumpai Tuhan, berkenan untuk menopang, menguatkan mereka, sehingga pada saatnya melalui obat yang dimakan diminum oleh tangan kasih kuasa Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami tidak berdoa menyebut mereka satu persatu, namun kami yakin ya Tuhan, Engkau Allah yang maha mengenal setiap umat Tuhan, dimanapun berada, apapun kondisi kami Bapa. Biarlah Bapa yang berkenan untuk memberkati kami dengan kesembuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk seluruh penata layanan di tengah-tengah gereja Tuhan GKP Yeruel Cibubur. Berkati ya Bapa, baik dalam koordinasi majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi, sektor-sektor, panitia-panitia, berkati Bapa, supaya seluruh gerak penata layanan yang kami lakukan itu semuanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, biarlah Engkau juga berkati setiap orang yang sudah terlibat dalam penata layanan kebaktian rumah tangga ini, baik majelis, pelayan firman, pemusik, prokantor, tim multimedia, dan seluruh kami yang terlibat ya Bapa. Berkati setiap pelayanan kami, supaya wujud pelayanan kami ini adalah merupakan bentuk pemberian diri kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Oleh karena kami semua adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, dan Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyatakan kasih karunia itu kepada kami sekalian selaku jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan, kami juga mengingat, kami ingin bawa dalam doa syafaat kami untuk masyarakat bangsa kami Tuhan.
Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, Engkau berkati kiranya kami semua dengan kekuatan, dengan penyertaan yang dari Tuhan. Berkati ya Bapa upaya-upaya pemerintah dan segenap bagian masyarakat yang ada untuk terus berupaya menangani pandemi ini. Biarlah ya Tuhan, kami ingin tetap terus berharap kepadamu supaya pada waktu-waktu ke depan, pada hari-hari yang akan datang, maka ada pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi Indonesia, pemulihan bagi masyarakat dunia. Ya Tuhan, berdoa kami untuk pemerintah kami, curahkan hikmat dan roh kebijaksanaan kepada mereka untuk dapat menyelenggarakan negara dengan sebaik-baiknya menuju pada negara masyarakat yang adil dan sejahtera. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Jika sebentar ya Tuhan di penghujung setelah ibadah KRT ini Tuhan, kami mungkin masih ada setiap kami yang melakukan kegiatan-kegiatan tersisa di hari ini, bahkan jika kami akan beristirahat, tangan Tuhan jugalah yang berkenan untuk memimpin kami supaya esok kami dibangunkan kembali dengan kekuatan, kesegaran tubuh, jiwa, dan roh yang baru, sehingga kami dimungkinkan untuk boleh melakukan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penembus juru selamat kami, yang mengajar kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita mengakhiri kebaktian kita dengan kita mengangkat pujian penutup dari KJ 282 ayat 1 dan 4, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Mari Bapak Saudara kita bersama-sama memohonkan berkat dan penyertaan Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.